Bab 257. Membakar 2 kuadriliun lagi. Sekretaris muda ini masih baik. Dia tidak mempermalukan Kingston Jiang. Menurutnya, Kingston Jiang hanya penasaran dan ingin mengunjungi area kantor wakil direktur. Wakil direktur Su benar-benar memintaku untuk datang. Jika kamu tidak percaya, tanyakan kepadanya. Jika kamu tidak menanyakannya, dan aku akan pergi, lalu menyinggung wakil direktur Su, maukah kamu menanggungnya? Aneta Zeng melihat Kingston Jiang sepertinya tidak berbohong. Melihat Kingston Jiang dengan curiga, dia berkata, "Tunggu, aku akan memastikannya." Dia berjalan dengan sepatu hak tinggi menuju kantor, mengetuk pintu. "Direktur Su, ada seorang salesman bernama Kingston Jiang. Apakah Anda memintanya untuk datang?" Suara Kintia Su datang dari dalam kantor. "Biarkan dia masuk." Aneta Zeng baru berbalik badan, lalu berjalan ke arah Kingston Jiang, dan berkata, "Sudah, aku sudah memastikannya, pergilah." Kingston Jiang berjalan menuju kantor dan membuka pintu secara langsung. Kintia Su adalah wakil direktur. Kantornya sangat besar, sekitar 500 meter persegi, sangat megah. Dia duduk di kursi kantor dengan menyilangkan kaki, dan memandang Kingston Jiang yang masuk. Dengan seraya tersenyum, dia berkata, "Takjub, bukan? Ini adalah kantor wakil direktur. Jika bukan aku yang memanggilmu, kamu tidak akan bisa memasuki kantor wakil direktur selama sisa hidupmu." Kingston Jiang berjalan mendekat dan duduk di sofa. Dia mengambil secangkir teh di atas meja dan meminumnya. "Katakanlah, ada apa?" "Nak, teh itu sudah kuminum." Kintia Su datang ke arahnya, menggertakkan giginya, dan menatap dingin ke arah Kingston Jiang. "Oh." Kingston Jiang meletakkan tehnya kembali. Kingston Jiang mendongakkan kepalanya untuk melihat Kintia Su. Kintia Su mengenakan pakaian kerja, dengan rambut panjang digulung, sangat berwibawa. "Bagaimana kamu bekerja?" Dia mengeluarkan dokumen dan melemparkannya ke Kingston Jiang. "Kamu bergabung dengan perusahaan pada hari yang sama denganku. Lihat apa yang telah kamu lakukan selama ini. Wakil Direktur Su, kamu adalah wakil direktur perusahaan dan kamu adalah orang yang sibuk. Bagaimana kamu bisa mengurusi salesman sepertiku? Bahkan jika kinerjaku buruk, kamu tidak akan punya waktu untuk mengurusnya." Kingston Jiang berkata tanpa daya. Ibaratnya dia hanyalah menjadi karyawan semata di New Generation. Tapi siapa sangka Kintia Su begitu serius. Kintia Su melingkarkan lengannya di dadanya, dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik, dan mengubah sikapnya. Dia bertanya, "Kingston Jiang, katakan padaku dengan jujur, siapa kamu sebenarnya? Kamu memiliki keterampilan medis, juga seni bela diri. Mengapa kamu mendekati Klutang dan apa alasannya?" Kingston Jiang memandangnya. Gadis kecil ini meragukan identitasnya lagi. Dia tersenyum tipis, dan berkata, "Identitas apa? Aku baru saja kembali dari melayani sebagai tentara." "Hentikan." Kintia Su tiba-tiba menegakkan wajahnya. "Kembali dari tentara." Jika sebelumnya dia menggunakan alasan itu, Kintia Su akan mempercayainya. Tapi setelah banyak hal, bagaimana dia bisa percaya? Sekarang dia melihat semacam ketenangan di Kingston Jiang. Sebagai salesman New Generation, Kingston Jiang bertemu dengannya sebagai wakil direktur. Dia tidak panik, malah sangat tenang. "Apa hubunganmu dengan naga hitam?" Kintia Su mengajukan pertanyaan di benaknya. Dia sudah memikirkan tentang ini selama 2 hari. Semua ini sangat aneh. Mereka sama-sama bernama Kingston Jiang, pandai dalam keterampilan medis dan seni bela diri.
Satu-satunya perbedaan adalah penampilan. Namun, itu terlalu sederhana untuk seorang yang mengerti tentang medis dan mengenakan topeng orang. Selain itu, Kingston Jiang memasuki keluarga Tang. Dia mulai ragu. Jadi itulah mengapa dia memanggil Kingston Jiang untuk datang dan menanyakan apakah pekerjaannya, dan menanyakan identitasnya yang sebenarnya. Kingston Jiang menggosok hidungnya. Gadis kecil ini sangat tertarik, dan benar-benar memikirkan dia dan naga hitam bersamaan. Wakil Direktur Su, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan dengan naga hitam? Naga hitam sudah mati, seluruh negara Dacia mengenangnya. Kingston Jiang berkata dengan ringan. Benarkah? Kintia Su sedikit tidak percaya. Semakin dia memandang Kingston Jiang, semakin dia merasa bahwa Kingston Jiang luar biasa, dan Kingston Jiang juga keluar dari belantara selatan. Selain itu, serangkaian hal sebelumnya sangat meragukan. Sheila Bai segera mengetahui tentang kedatangan Kingston Jiang di New Generation. Sheila Bai juga tahu bahwa Kingston Jiang telah pergi mencari Kintia Su. Dia meninggalkan kantornya dan bergegas menuju kantor Kintia Su. Komisaris Bai. Sepanjang jalan, orang-orang di perusahaan menyapa dengan hormat. Sheila Bai mengabaikannya dan datang ke kantor Kintia Su, mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Kintia Su sedang menginterogasi Kingston Jiang. Mendengar ketukan di pintu, dia berbalik dan bertanya, apakah kamu tidak melihat aku sedang sibuk? Kak Kingston, ini aku, Sheila Bai. Suara Sheila Bai terdengar dari luar pintu. Orang di luar memanggil Kingston Jiang dengan sebutan, Kak Kingston, ini membuat Kintia Su tercengang. Kingston Jiang juga mengerutkan kening. Sheila Bai datang ke sini. Kintia Su melirik Kingston Jiang yang duduk di sofa, lalu membuka pintunya sendiri, dan menyambut Sheila Bai dengan senyum, Komisaris, ada apa ke sini? Silakan masuk. Sheila Bai memasuki kantor, menginjak sepatu hak tinggi dan datang ke Kingston Jiang dengan tatapan hormat. Kak Kingston, mengapa kamu tidak mengabariku ketika kamu akan datang ke perusahaan? Kingston Jiang menyilangkan tangannya dan berkata, aku juga tidak ingin datang. Wakil Direktur Su yang mengatakan bahwa kinerjaku tidak memenuhi standar, jadi dia menyuruhku datang dan menanyaiku. Kintia Su merasa kacau. Apa yang terjadi di sini? Komisaris New Generation Sheila Bai memanggil Kingston Jiang dengan sebutan kakak. Apa asal-usul anak ini? Sheila Bai menoleh untuk melihat Kintia Su dengan keheranan di wajahnya, dan berkata dengan dingin, Wakil Direktur Su, kamu sungguh giat dalam bekerja, bahkan kinerja seorang salesman pun juga kamu urus. Aku, komisaris, tidak seperti ini, dengarkan penjelasanku. Kintia Su panik dan berbicara dengan cepat, ingin menjelaskan. Kingston Jiang menghentikan dan berkata, lupakan saja, tidak apa-apa. Baik. Sheila Bai tidak lagi bertanya, dan berkata dengan hormat, Kak Kingston, apa yang terjadi kemarin adalah kelalaianku. Mulai sekarang, aku pasti akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal kecil. Orang-orang dari keluarga Tang terlalu egois. Tidak apa-apa membiarkan mereka menderita sedikit. Baik. Sheila Bai tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kintia Su merasakan badai hebat di hatinya. Siapa Kingston Jiang ini? Dia tidak berani memikirkannya. Dia tidak berani mencoba mencari tahu identitas Kingston Jiang. Oh iya. Kingston Jiang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, perusahaan mana yang baru-baru ini menekan New Generation? Sheila Bai melirik Kintia Su dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat laporkan urusan perusahaan ke Kak Kingston.
Qintia Su melirik Kingston Jiang. Dia memanggil Kingston Jiang untuk datang dan mempertanyakan kinerja. Mengapa dia sekarang yang melapor urusan perusahaan kepada Kingston Jiang? Terkejut, bingung, tidak mengerti. Namun karena komisaris yang menyuruhnya, dia tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat menjawab. Akhir-akhir ini memang banyak perusahaan yang berjuang melawan New Generation. Di antaranya adalah Perhimpunan Sukarela Yongheng, Business Alliance, dan beberapa perusahaan dalam negeri yang terkenal. Sekarang perusahaan itu membakar uang setiap hari, namun tidak banyak dana yang dapat digunakan, dan perusahaan sekarang secara menyeluruh menyebar dan mengendalikan, serta ingin membangun perusahaan yang melibatkan makanan, pakaian, perumahan dan transportasi yang berkaitan erat dengan manusia. Qintia Su dengan cepat menjelaskan. Kingston Jiang mendengarkan dengan saksama. Ini semua dalam harapannya. Qintia Su melanjutkan, keluarga besar di kota Jingdu telah bergabung untuk membeli sebidang tanah di pinggiran Jiangzhou. Mereka ingin membangun sebuah kota baru. Sekarang, banyak perusahaan telah melamar sementara untuk menetap di kota baru New Generation. Mereka semua sedang menunggu untuk melihat situasinya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, kedepannya, aku akan mentransfer uang sebesar 2 kuadriliun ke rekening perusahaan. Bagaimana harus menyebarluaskan dan mengontrol, lakukanlah sebagaimana mestinya. Aku tidak ingin mendapat untung dalam waktu singkat, tetapi apa yang aku inginkan adalah membangun kerajaan bisnis. 2 kuadriliun. Sheila Bai dan Qintia Su terkejut. Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berkata, jika kamu tidak memberikan hasil apapun setelah membakar triliunan rupiah ini adalah akhirmu sebagai wakil direktur. Baik. Qintia Su segera mengangguk. Sheila Bai berkata, Kak Kingston, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, aku pergi dulu. Kingston Jiang berkata, pergilah. Setelah Sheila Bai pergi, Qintia Su kembali sadar. Dia memandang Kingston Jiang dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kamu sebenarnya adalah bos di balik New Generation. Sheila Bai hanyalah boneka yang mendengarkan perintahmu, siapa kamu sebenarnya? Dia menatap Kingston Jiang dengan lekat, ingin mengetahui kebenaran. Bersambung.